Oh, Mas. Tangkap. Wih. Hilang. Pinter lu. Orang saya dulu latihan pesut di sono. Mas, apa kabar, Mas? Baik, Selamat ketemu lagi. Dicariin dari pengkolan sana, bengong nggak arahnya kemana? Silakan. Boleh. Silakan. Siap. Nah, nih. Jadi, Pak Kayo bikinin minuman. Mau Pak bakso Kayo, tusuk, Pak? ntar kalau lagi ngobrol-ngobrol jangan nongkrong di dalam, ntar kesambet. Apa ya? Di sini aja ikut ngobrol, kan berkaitan dengan rumah. Ya. Nah, ini ntar ikutan ngobrol. Mau bakso tusuk apa kupat sayur? Itu telur ceplok. Pak, maaf, lorek pelan. Pak Kayo, bikinin telur mata sapi. Setengah mati ya. Setengah mata! Yang bikinnya susah, dia setengah mati. tar dulu kenalin dulu ya sama teman-teman di sini. Sudah hadir siapa di sini? Oke, ini teman-teman dari UPN, Pak. UPN veteran ya? Iya, Iya, UPN betul veteran. sekali. Walaupun yang datang yang belum veteran juga, masih sekedar Veteran tuh bukan yang habis perang gitu ya? apa? Ya. Oh, veteran bukan yang habis perang. Ini teman-teman fakultas apa? Fisik. Fisik. Iya. Tapi nyambung lah ya kalau kita ngobrol dengan Mas Fitra Faisal ini selaku ekonom senior Samuel Sekuritas Indonesia. Masih nyambung lah. Ekonomi, komedi. Sama. Nyambung. Kalau gitu saya kok begitu. Gitu. Ini kita lagi ngobrolin rumah dari tadi, apalagi gimana? sekarang lagi Tapera. musim semua orang di mana-mana ngomongin tapera. Benar. Bahkan sudah punya anonim atau singkatan-singkatan sendiri-sendiri lah ya tapera Iya. itu. Jadi pertanyaannya tapera itu adalah beban baru atau solusi gitu. Sebelum dibahas, kita mau nawarin minumnya dulu mana? Oh ya, nih minum, ntar kita ngobrol-ngobrol mengenai tapera di sini. Ya, Ya Pak. Boleh. Ayo, biar, Ya, itu punya gua. jangan dibantu ngomong, biarin. Itu punya gua, siap lu jangan pakai siap. Iya, Pak. Ingin minum apa? Teh apa kopi? Dicampur bisa nggak teh sama kopinya? Oh bisa. Kalau saya sih bisa aja. Apa juga bisa Pak saya. Iya, boleh. Iya. Oke deh. Ya udah jangan Oke, kemana-mana makasih ya. ya. Baik pemirsa jangan kemana tetap bersama kami di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Warung Pengkolan. Masih di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Oke, langsung saja kita ngobrol dengan Pak Zakat ya. Fitra. Iya, benar. Pak Fitra. Ini ngomongin dengan tapera. Nah, sebenarnya tapera sendiri apa sih konsepnya, kemudian apa sih peruntukannya seperti itu? Skema pembayarannya Skemanya gimana gitu. Ya bayar aja kan beras bulan berarti kan? Tapera. Itu Tapera. Iya. Lawan bulan. Tapera itu ya. Ya, jadi gini. Narasumber kita pada jago ngambil job lu ya. Iya, lama-lama pantas lama sepi. Saya ini orang pinter makin pinter lucunya. Mau ngeliat foto gue dulu. Oh iya. Nah, jadi gini, tapera ya. Iya. Kan kalau kita nabung, ya kan, itu biasanya tabungan kan. Ini tabungan Iya. perumahan rakyat. Oke. Itu judulnya. Nah sekarang tuh mekanisme seperti itu, atau sebelum kita bicara mekanismenya, sebenarnya kenapa sih ada tapera gitu kan? Iya. Kita nanya ke situ kan. Jadi gini, Indonesia ini kan punya backlog sektor perumahan. Nah artinya berarti banyak sekali masyarakat menengah ke bawah yang nggak punya rumah, gitu kan? Nah ini adalah tugas pemerintah untuk memenuhi 3 kebutuhan masyarakat, 3 pilar kebutuhan masyarakat: sandang, pangan, dan papan, gitu kan? Nah itu dari sisi motivasinya. Terus kalau kita lihat dari dampak ekonomi dari sektor perumahan itu memiliki dampak pengganda yang besar. Nah coba bayangin aja kita bikin rumah, terus ada semennya, ada teralis, bata, segala macam, ada WC. Itu kan berapa banyak input produksi yang terlibat di situ, berapa banyak karyawan, kuli, segala macam, mandornya sekalian yang juga ikut mengerjakan proyek perumahan itu. Jadi intinya adalah ini sangat inklusif gitu ya kalau kita bicara proyeknya. Tapi itu kan hal-hal yang ideal yang seharusnya kita bisa fokus kan. Iya. Tetapi di sisi yang lain, yang menjadi masalah sekarang ini adalah bagaimana
mekanisme pemungutannya gitu kan. Nah, Iya. tapera ini udah ada belum sih? Udah ada. Nah, udah ada karena selama ini dari tahun 2010 sampai sekarang itu dari pemerintah sudah keluar 105 triliun dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Nah, itu gimana sih mekanismenya? Jadi BP Tapera ini udah ada nih. Terus misalnya ada masyarakat nih menengah ke bawah yang pengen kemudian mencicil rumah, ya. Mereka bisa dapat DP yang rendah sekali, bahkan bisa 0%. Terus kalau kredit rumahnya bisa sekitar 5%-an. Bunga ya flat ya. Oh, flat. Nah itu disubsidi oleh siapa? Disubsidi oleh pemerintah melalui FLPP tadi, melalui APBN yang 105 triliun tadi, gitu kan. Nah ini kemudian di-blend sama sektor perbankan. Ketika di-blend sama sektor perbankan, maka perbankan bisa memberikan kredit perumahan ini kepada masyarakat yang menengah ke bawah berdasarkan klasifikasi income-nya. Nah sekarang pemerintah udah sepertinya memiliki banyak prioritas lain, gitu kan? Kan APBN nih, ada makan, ini belum ada makannya nih. Ada makan siang gratis, terus ada IKN segala macam. Itu kan butuh uang. Kita ganti makan bergizi. Makan bergizi, sarapan ya. Ini gorengan nggak bergizi. Ya, tapi Berbusi menikmati. kan. Jadi program-program ini kan juga butuh sentuhan APBN, Iya. ya kan? Di sisi yang lain kita harus bicara mengenai prioritas kita di mana nih? Oh semuanya prioritas. Ya udah bagaimana kalau nggak gotong royong? Nah gotong royongnya adalah mengurangi peran APBN bahkan dibuat sampai 0 FLPP-nya itu diserahkan kepada market dan diserahkan kepada masyarakat dengan aspek gotong royong tadi. Ini kita bicara mengenai skema idealnya ya. Skema ya. Nah jadi gini kan masyarakat ini iuran ya, yang masyarakat menengah ke bawah iuran 2,5%, 0,5%-nya itu ditanggung oleh perusahaan. Nah 3% itu kan artinya nabung gitu kan. Nah, kan banyak yang salah kaprah nih 3% nabung 15 tahun, oh langsung dapat rumah, enggak begitu. Yang jelas adalah 3% ini kan ada duitnya nih, ya kan. Jadi pool of fund. Nah pool of fund-nya ini dikelola oleh namanya fund managers. Nah fund managers ini masuk ke capital market, duitnya berbunga, berlipat-lipat, ada capital gain segala macam. Ini yang digunakan untuk kemudian mengganti skema FLPP tadi. Sebelumnya subsidinya dari APBN, sekarang subsidinya dari manfaat dari market tadi, gitu kan. Nah sehingga pada akhirnya masyarakat dengan 3% itu bisa mengajukan. Jadi 3% itu adalah tabungan, betul. Ya, bisa menghasilkan uang, ya betul. Tapi dia juga harus mengajukan lagi KPR-nya. KPR-nya bisa 0% dengan bunga misalnya 5%, gitu kan. Jadi nggak cuma Jadi udah nabung. membuat si masyarakatnya jadi bankable gitu? Ya, more or less begitu. Karena memang dia 3%. Sebenarnya gini, not necessarily bankable. Nanti kita akan bicara ke situ ya. Ada bad loans. Ada bad loans, nanti ada good loans segala macam. Nanti kita akan menyentuh situ. Tapi anyway, ini nanti dia harusnya nge-play lagi. Dia mau kredit beli rumah atau renovasi atau pembangunan rumah. Itu kan dari 3 gitu ya, ada 3 pilihan itu kan. Nah ini jadi bukan artinya 3% terus nunggu 15 tahun kemudian nih kok nggak jadi rumahnya gitu kan. Udah muter-muter gitu kan, nggak jadi rumahnya. Bukan begitu, harus nge-play dulu mali gitu kan. Tapi nggak ada malinya sih Bang Akbar. Nah, tapi sebelum dilanjutkan ya, minum dulu. Nah, ini Pak. Minumnya Ntar disiapin dulu. duduk situ, catat omongannya Bapak. Karena terakhir ntar rangkuman konklusi Pak Koyo. Catat yang benar di situ. Jadi intinya ini berangkat kenapa program ini ada? Berangkat dari banyak orang yang belum punya rumah. Belum punya rumah. Jadi istilahnya kalau harusnya harusnya sandang, betul. pangan, papan. papan. Tapi yang terjadi ada sekarang sandang, pangan, kapan? Oh, bisa jadi. Kapan punya rumah gitu kan? Nah ini jadi gue mau lanjut lagi nih. Iya. Ini kan ideal semua ya. Oke. Kita bisa mendapatkan itu. Iya. Nah, cuma permasalahan ada hal yang nggak ideal. Pertama dari sisi pungutan. Iya. Dari sisi pungutan, ya banyak kan masyarakat yang komplain, udah susah hidup, kok tambah susah lagi di Iya, pungut-pungut, karena gitu. banyak potongan, banyak iuran yang selama ini sudah mereka jalani Betul, gitu. betul. Nah, jadi kalau dari sisi itu, apakah masyarakat terjepit? Iya sih terjepit. Makanya kan Pak Basuki sama Bu Sri Mulyani bilang, udah nanti kita pikirin dulu deh. Nah, nanti kita redesign lagi gitu Iya, kan. iya, undangannya. iya. Karena memang masyarakat ini kalau Bang Akbar, Iya. kalau kita lihat akun di bank nih ya, 98% itu dia cuma punya 1,8 juta rupiah. Rata-rata ya. Rata-rata 1,8 juta rupiah, 98% 1,8 juta. Artinya kalau Bang Akbar punya 2 juta, Iya. itu udah elit. Karena enggak ya, gitu kan. Nah, Termasuk minoritas. dengan masyarakat yang seperti itu, kalau ada pungutan lagi kan susah gitu. Membebani. Makanya akhirnya apa? Akhirnya si masyarakat ini punya kecenderungan nanti kalau di serikat buruh, dia akan menegosiasikan apa? Upahnya. Nah, kalau Naik menegosiasi, dong gajinya. nah betul. Kalau menegosiasi upahnya berarti kan harus diserap siapa?
pengusaha yang kena nah lagi. makanya pengusaha juga Teriak. resah Oke, gitu oke, kan. oke, Ini oke. yang bikin masalah. Gitu. Nah, ada sebagian masyarakat yang menyetujui dalam arti gini. Oke lah. Boleh diminum ya? Bukan Boleh bukan silakan, ngerti ya? boleh diminum. Disiramin juga boleh. Ada yang masyarakat menyetujui, tapi dengan syarat, tapi dikelola dengan benar. Betul, Itu kan seperti yang disampaikan. Nanti dana akan dikelola oleh fund manager. Betul. Yang ditakutkan masyarakat tidak dikelola oleh fund manager, tapi dikelola dengan having fun. Nah, jadi buat Ngeri. santai-santai Ngeri. gitu, buat Tukang bakso. takutnya dipakai having fun.